Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tampil sebagai guru dalam jalan keselamatan. Bahwa keselamatan itu hanya terdapat di dalam cinta kasih Allah Bapa melalui Yesus putranya, dan bukan dalam hukum Taurat. Bahwa pelayanan yang benar ialah pelayanan yang berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan hukum formal saja. Bahwa cinta kasih itu menuntut perbuatan nyata, bukan ajaran formal. Maksud baik kita kadang justru menerima tantangan dan perlawanan, bahkan penolakan. Kadang dipersulit, dicurigai, dituduh kristenisasi. Janganlah terlalu memperhatikan hal itu, tetapi hendaklah tetap jalankanlah panggilan itu, karena itu panggilan Yesus. Bersama Yesus, di dalam Yesus, karena Yesus. Hukum itu mematikan, tetapi kasih menghidupkan. Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa perbuatan kita itu baik atau jahat, menyelamatkan atau mematikan? Saudara-saudariku yang terkasih, sebuah tindakan bisa dinilai benar atau salah di hadapan hukum. Jika seseorang tidak melakukan apapun, tentu netral adanya. Belum bisa dinilai melakukan kebaikan ataupun kesalahan. Tetapi pendapat yang umum seperti itu bisa keliru di hadapan Yesus. Di hadapan orang-orang Farisi, diam saja, malahan sudah berarti baik kalau itu dihadapkan pada hukum hari Sabat. Sementara menurut Yesus, diam saja adalah jahat kalau itu dihadapkan pada penderitaan orang lain. Kita harus berbuat sesuatu, kendati itu bertentangan dengan hukum hari Sabat.
Mungkin dari sikap Yesus ini muncul pendapat para moralis bahwa di hadapan cinta kasih, hukum harus mundur. Namun, seberapa banyak orang berani melawan hukum demi cinta kasih? Jangankan harus sampai bertentangan dengan hukum, berbuat sesuatu bagi orang yang menderita tanpa melawan hukum pun, berapa banyak orang yang rela mau melakukannya? Saudara-saudariku yang terkasih, banyak penderitaan di sekitar kita yang menantang jawaban konkret kita. Sebut saja korban bencana alam dan korban ketidakadilan. Masihkah kita diam saja? Atau kalau itu dianggap terlalu jauh, hampir pasti penderitaan mudah ditemukan di sekitar kita. Kalau kita peka dan mau membuka mata, masihkah kita diam saja? Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak memberikan reaksi positif atas penderitaan orang lain bisa masuk kategori dosa karena diam. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk kembali pada hukum paling utama, pada hukum dasar, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Hari Sabat dikaruniakan kepada manusia justru agar manusia terbantu dalam mengasihi Allah dan sesama. Maka yang paling pokok bukan hari Sabat, tetapi Allah dan manusia yang harus dikasihi dengan kasih sejati. Jika ada sesama yang berada dalam kesulitan dan sangat membutuhkan bantuan, yang paling pokok adalah sesama kita itu dan bukan hukum. Maka benarlah pepatah Latin ini, salus populi suprema lex. Artinya, keselamatan manusia adalah hukum yang tertinggi. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengamalkan hukum yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jika kita memiliki kasih yang sejati, kita boleh melakukan apa saja dan tidak akan pernah melanggar hukum yang manapun. Ya Bapa, sumber kehidupan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Kami mohon, perkenankanlah kami semakin dapat menikmati anugerah sabda-Mu dengan mengutamakan kasih dan pelayanan daripada hukum formal semata. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.